perhatiannya sebentar. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik semua? Ada yang izin? Berapa orang? Satu orang. Kalau yang lain sehat semua ini yang hadir? Alhamdulillah sehat. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada satu orang yang memimpin untuk berdoa. Mau dipimpin satu orang, siapa? Yuk, ketua kelas bisa dipimpin. Nah, sekarang kita masuk ke materi GMAW. Kan kemarin sudah dibahas tentang SMAW. Sebelumnya ada yang tahu tentang GMAW itu apa enggak? Penjelasan GMAW. GMAW itu apa? Ada yang tahu? Jadi gas, metal, arts, welding. Bedanya sama SMAW? Ada yang tahu bedanya sama SMAW? Jadi kalau SMAW itu menggunakan elektroda, atau biasanya bentuknya itu seperti kembang api. Kalau pada umumnya kan kembang api. Kalau yang GMAW ini menggunakan gas, terus untuk elektrodanya berupa apa? Kawat. Jadi bedanya di itu. Jadi kalau GMAW ini menggunakan gas pelindung, kalau SMAW itu pelindungnya dari elektrodanya langsung. Jadi seperti pembungkus itu. Oke, kita masuk ke ini penjelasan GMAW. GMAW adalah gas metal arc welding. Itu ada dua, yaitu MIG dan MAG. Adalah salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang diubah atau dikonversi menjadi energi panas. Pada proses las GMAW ini menggunakan kawat las yang digulung dalam satu roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Pengelasan GMAW ini terjadi karena adanya perpindahan ion anoda dan katoda pada gas metal dan logam pengisi sehingga menyebabkan timbulnya energi panas yang menyebabkan logam hidup dan pilar metal mencair. Jadi di sini ada yang tahu perbedaan MIG dan MAG itu apa? Ada yang tahu? Itu adalah proses GMAW, sama-sama proses pengelasan GMAW. Ada yang tahu proses MIG dan MAG? Kalau MIG adalah inert gas yang menggunakan gas apa? Ada dua buah gas. Kalau MIG menggunakan gas argon sama helium. Kalau yang aktif gas menggunakan gas CO2. Jadi bedanya itu ya. Kalau untuk pengelasan MIG menggunakan dua gas, yaitu gas argon dan helium. Kemudian kalau lasmat atau aktif gas itu yang digunakan adalah gas CO2. Dan untuk penggunaannya juga beda nantinya. Kalau yang inert gas itu digunakan untuk proses pengelasan benda-benda khusus seperti stainless steel, kemudian yang lain-lainnya. Kalau untuk yang aktif gas itu digunakan berupa umum, biasanya baja karbon rendah. Baja karbon rendah itu biasanya bisa besi plat, bisa holog, juga bisa menggunakan gas CO2. Kalau yang inert gas tadi digunakan untuk pengelasan apa? Stainless, pokoknya yang bahannya itu jarang digunakan. Pokoknya yang istilahnya itu lebih mahal lah, lebih mahal daripada yang aktif gas. Aktif gas kan menggunakan tadi kan bahannya seperti baja karbon rendah dan hulu dan yang lain-lainnya. Yang biasanya digunakan di bengkel kayak gini biasanya menggunakan gas CO2. Itu udah cukup tanpa campuran argon atau helium. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut.
Kemudian proses pengelasan dan peralatan mesin las GMAW. Di sini dasar pengelasan ini adalah pencairan logam. Proses tersebut akan terjadi dari adanya busur las yang terbentuk antara kawat las dan benda kerja. Dalam posisi tersebut, gas pelindung yang berupa gas dapat melindungi las dari udara luar sehingga bisa membentuk suatu sambungan yang permanen. Arus yang digunakan dalam proses pengelasan GMAW adalah arus DC atau searah, dan posisi elektroda untuk positif atau disebut dengan polaritas terbalik agar transfer logam bisa sempurna. Jadi untuk bedanya dari pengelasan yang SMAW, kalau yang GMAW ini menggunakan gas pelindungnya itu di samping. Jadi untuk elektroda itu difokuskan di sini. Kemudian untuk pelindungnya kan kalau yang SMAW kan menggunakan elektroda di bungkus sampingnya itu nanti bisa mencair dan menghasilkan terak. Ya, terak itu hampir sama seperti ini. Jadi terak itu melindungi dari gas aktif dari luar biar tidak tercampur dalam proses pengelasan ini. Jadi untuk pencairan logam saat dicairkan itu tidak tercampur gas dari luar, maka kalau di SMAW itu menimbulkan terak. Jadi itu untuk melindungi logam yang dilas ini atau yang sedang mencair ini dari udara luar. Kalau yang proses pengelasan GMAW ini pelindungnya itu di sini. Jadi pelindungnya itu adalah gas. Kalau enggak, tadi kan ada 3 gas, argon, helium, sama CO2. Jadi tergantung peruntukannya. Kita mau mengelas bahan stainless steel atau mengelas baja karbon rendah biasa. Kalau baja karbon rendah biasa cukup menggunakan gas CO2 yang harganya juga relatif lebih murah daripada gas argon atau helium. Kemudian untuk peralatan las mesin GMAW itu ada beberapa peralatan. Yang pertama ada mesin las, mesin utama yang digunakan untuk proses pengelasan GMAW. Jadi ada yang tahu untuk mesin las yang mana? Mesin las yang mana? Mesin las utama. Jadi yang besar ini ya. Jadi yang besar ini adalah mesin las utama. Kemudian ada tabung gas sendiri berfungsi sebagai tempat penampung dari gas pelindung. Ini ada 3 gas seperti yang dijelaskan tadi, ada CO2, ada argon, dan helium. CO2 digunakan untuk pengelasan apa tadi? Ini kata Ahmad. Dan untuk bahan yang dilas, bahannya apa? Baja karbon rendah. Dan untuk 2 gas ini termasuk pengelasan apa? Mik. Jadi untuk digunakan pengelasan apa? Stainless atau yang bahan-bahan khusus. Biasanya kalau bahan-bahan khusus itu mempunyai campuran, kalau enggak argon murni, helium murni, kalau enggak argon campur CO2 atau yang lain-lainnya. Kalau untuk tabung gasnya yang ini, yang umum, gede, tinggi, kemudian agak tinggi. Kemudian yang ketiga ada welding gun. Welding gun adalah alat keluarnya gas dan kawat las untuk mengelas. Jika ditekan dan didekatkan pada benda kerja, maka busur las akan menyala. Jadi bedanya dengan SMAW atau peralatan las mesin SMAW, kalau yang GMAW ini welding gunnya itu harus dipencet. Dipencet itu berbarengan. Jadi dipencet itu mengeluarkan elektrodanya berupa kawat, kemudian baru ada listriknya. Jadi kalau yang GMAW ini bedanya sama SMAW, kalau SMAW kan disentuhkan udah memercikkan busur las atau memercikkan api. Kalau yang GMAW ini walaupun itu disentuhkan ke benda kerja, walaupun tidak dipencet, itu tidak menimbulkan short atau aliran listrik. Jadi bedanya seperti itu. Jadi untuk penggunaannya lebih simpel yang GMAW ini seharusnya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya ada gulungan kawat las. Tempat kawat las digulung, biasanya gulungan ini dimasukkan ke dalam alat yang bernama wire feeder. Untuk diameter kawat las GMAW
yaitu berkisar antara 0,6 mm sampai 1,6 mm, yang umumnya digunakan biasanya 1,2 mm. Kemudian ada kabel kawat las, tempat keluarnya atau jalannya kawat las dari wire feeder ke ujung welding gun. Kemudian terpenting ada wire feeder. Wire feeder terdapat pengaturan pemotor penarik ampere voltase yang berfungsi untuk mengatur kecepatan keluarnya kawat las. Jadi untuk mengatur kecepatan keluarnya kawat las itu diatur dari namanya alatnya wire feeder. Wire feeder ini sendiri ada dua jenis, ada yang sudah include dalam mesinnya, ada yang di luar, jadi terpisah dari mesinnya. Kalau yang ini sudah termasuk dalam mesinnya. Kalau di sini ada dua alat ini, ada yang di luar, ada yang sudah include dalam mesin las GMAW-nya. Jadi tergantung dari mesinnya juga, tapi untuk kegunaan sama fungsinya sama saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa lanjut? Lanjut. Kemudian ada parameter pengelasan GMAW. Parameter di sini ada beberapa parameter yang dapat mempengaruhi hasil pengelasan pada saat proses pengelasan gas shield air welding atau GMAW. Yang pertama ada voltase, kemudian ada ampere, ada kecepatan las, kemudian ada tipe gas yang digunakan, ada jenis kawat las, kemudian ada kecepatan kawat las. Jadi untuk voltase dan ampere di sini menyesuaikan dari kecepatan kita mengelas juga, kemudian menyesuaikan dari benda kerja yang kita las juga. Misalnya benda kerja yang tipis kita menggunakan voltase yang rendah juga, kemudian ampernya juga disesuaikan. Kemudian kecepatan las dan kecepatan kita mengelas itu juga mempengaruhi dari voltase dan ampere yang kita gunakan. Kemudian ada tipe gas yang digunakan, seperti tadi ada dua pengelasan yaitu MIG dan MAG. Itu dua jenis itu udah beda gasnya. Yang MIG tadi menggunakan gas argon dan helium, kemudian LASMAG atau aktif gas menggunakan gas CO2. Kemudian ada jenis kawat las. Jenis kawat las ini sendiri menyesuaikan dengan benda kerja yang akan kita las. Misalnya kita akan mengelas stainless, itu hasilnya akan sempurna jika kita menggunakan kawat las yang diperuntukkan untuk pengelasan stainless. Kalau untuk mengelas stainless kita menggunakan kawat las yang digunakan untuk mengelas baja karbon rendah biasa, hasilnya maksimal atau enggak? Enggak. Jadi hasilnya enggak maksimal. Beda kalau peruntukannya misalnya kawat las stainless digunakan untuk mengelas stainless itu hasilnya lebih maksimal. Kalau untuk misalnya bisa tuh bisa, tapi hasilnya enggak maksimal. Kalau diuji misalnya uji tarik atau uji bending itu beda hasilnya. Kekuatan kekuatan tariknya juga beda-beda. Kalau yang jenis kawat las tertentu itu kan ada misalnya berapa itu, ada misalnya 70. Jadi kekuatan uji tariknya itu 70. Pokoknya 70, ada yang 60 juga. Jadi menyesuaikan. Jadi untuk jenis kawat las menyesuaikan benda kerja yang dilas. Nah, kemudian ini ada gas pada pengelasan GMAW. Yang pertama ada argon atau gas mulia atau inert gas. Gas argon digunakan untuk material non ferrous seperti aluminium, cuper, kemudian nikel, stainless dan lain-lainnya. Sedangkan untuk material ferrous menggunakan campuran beberapa gas, argon helium, kemudian argon CO2 atau argon oksigen, dengan presentase komposisi menyesuaikan bendanya yang dilas. Kemudian ada gas CO2. Gas CO2 tidak bisa digunakan untuk pengelasan menggunakan spray transfer jika tidak dimix. CO2 sendiri hanya bisa digunakan pada proses pengelasan globular inert, globular transfer dan short arc transfer tanpa dimix. Kemudian ada ada gas helium. Gas helium merupakan gas inert dan sering digunakan sebagai shield pada pengelasan yang membutuhkan untuk tembusan lebih dalam. Kecepatan thermal conductivity dari gas helium lebih tinggi.
dibanding argon, maka membutuhkan voltase lebih besar pada proses pengelasannya, dan biasanya disarankan untuk material aluminium dengan ketebalan lebih besar. Jadi untuk yang poin 1 sama 3 itu termasuk plasmik atau inert gas, itu biasanya disebut gas mulia. Dan untuk penggunaannya itu seperti pengelasan aluminium, super, nikel, kemudian ada nikel alloy, stainless steel, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada gas CO2, itu biasanya umum digunakan untuk pengelasan baja karbon rendah biasa. Itu sudah cukup. Misalnya kalau mau menggunakan campuran, itu campuran gas misalnya argon helium atau argon CO2 atau argon oksigen, itu menyesuaikan dengan benda kerja yang akan kita las, dan komposisinya juga beda-beda presentasinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Lanjut. Jadi ini adalah proses pengelasan mak. Mak tadi adalah aktif gas menggunakan gas CO2. Jadi kita bahas secara singkat aja untuk yang mak ini. Tadi sudah dijelaskan di awal juga untuk mak itu menggunakan gas apa tadi? CO2. Kemudian kalau elas mik menggunakan apa? Jadi ada dua gas apa aja? Argon dan helium. Dan untuk pengelasannya itu material non logam seperti aluminium, stainless steel, paduan nikel tinggi, dan beberapa material lainnya. Karena memakai gas inert biasanya digunakan untuk pengelasan material non logam seperti aluminium, tembaga, stainless steel, nikel alloy, dan beberapa jenis logam lain. Jadi untuk penggunaannya beda-beda. Kalau yang inert gas atau aktif gas. Nah, ini persamaan pengelasan mik dan mak. Yang pertama, pengelasan mik dan mak pada dasarnya adalah sama, bedanya pada jenis gas pelindung aja disebut mik karena menggunakan gas inert atau gas mulia. Argon atau campuran argon helium, kemudian disebut lasma karena menggunakan gas aktif berupa CO2 atau variasi lainnya. Poin yang kedua, keduanya termasuk jenis pengelasan GMAW atau gas metal arc welding, yaitu proses transdusur listrik menggunakan sumber panas berasal dari pasokan elektroda secara kontinu ke dalam logam induk sehingga keduanya meleleh dan membentuk las-lasan. Kemudian yang ketiga, lasmik dan lasmak sama-sama menggunakan bahan pengumpan berupa kawat las gulungan dan gas pelindung meskipun jenis gasnya berbeda-beda. Jadi menyesuaikan jenis gas, menyesuaikan bahan yang akan kita kerjakan. Kemudian untuk jenis elektroda juga menyesuaikan bahan yang akan kita las juga. Kemudian yang terakhir ada K3. K3 pada umumnya sama aja untuk pengelasan GMAW, SMAW maupun lainnya. Itu ada yang pertama ada pakaian kerja atau apron, kemudian sarung tangan las, sepatu las, dan topeng las. Mungkin materi pada pagi hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan dahulu? Belum? Mungkin materi pada pagi hari ini sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.